Hidrogen 2, oksigen 1. Hidrogen kan mudah terbakar dan dia cepat sekali ini terpengaruh oleh energi hidrogen. Nah, hidrogen ini yang kita mainkan. Jadi kita harus kirim energi yang lebih besar. Nah, kita bikin tumbukan-tumbukan di sana tuh. Kayak mekanika kuantum lah. Jadi kita harus mulai di pembawa forsa di kuartnya kita mainkan. Nah, di sana kalau misalnya energinya cukup, nah itu bisa terjadi tumbukan. Akhirnya si awan itu akan membentuk akan membentuk tumbukan-tumbukan yang beruntun terus dan dia akan lebih ringan dan terbawa angin. Itu energi kita yang membuat energi kita, energi manusia ya. Namanya pengiriman energi kan, kalau saya kan mungkin awam nggak melihat nih energi apa sih. Kalau misalnya hujan buatan kan jelas real, ada pesawat menggunakan bahan kimia dan itu hujan gitu ya. Nah kalau kita ini kan frekuensi, bukan frekuensi, itu energi yang lebih cenderung ke arah listrik. Karena tubuh manusia itu dia menghasilkan listrik kan. Nah, si listriknya itu bisa ditransfer ke dalam udara. Nah itu, tapi itu juga kalau yang hujan buatan itu kan pesawat itu harus ada awan komulusnya dulu kan, nggak bisa sembarangan, harus ada awannya dulu, harus ada awan komulusnya dulu. Nah baru dikasih itu kan, dipancing, dikasih serbuk-serbuk, kasih pupuk urea dan sebagainya. Itu jadi hujan akhirnya. Tapi hujannya jadi kimia semua. Jadi nggak bagus. Kalau dengan ini kita bisa mendatangkan atau bisa kita menghentikan. Itu tergantung mau yang mana. Kan ada alatnya juga tuh, buatan siapa tuh, orang Bandung tuh yang bikin. Ada alatnya. Siapa tuh yang bikin tuh? Kemarin di TV ada dia. Jadi demoin di situ alatnya. Jadi begitu udah mendung pasang alatnya langsung awan tuh menyingkir. Tapi yang pakai pawang malah hujan. Nah energinya itu, energi yang harus kita mainkan. Dan bikin alat itu kan gampang ya. Kita tinggal bikin dash-dashnya aja, puterin yang bentuk frekuensi naik ke atas. Gampang itu bikin alat itu, alat ya. Gak susah. Ini pasti ada ayah Slam situ. di mana ada apa? Nah, itu benar. Sudah insaf. Betul tidak? Wah, terajib. 2 hari si bapak mah ngarokot tes kereta api. Saya 2 hari itu lumayan dapat TV. Wah, begitu. Tapi ya jadi agak sedikit tidak beres. Kita langsung rubah. Maksudnya kita membayangin awan energi kita ya satu. Sebenarnya kalau energi cukup satu orang ini, tapi kalau untuk orang kelas yang biasa ya, energi yang tidak pernah dilatih, listrikan. Atau saya cuma berpikir tentang energi itu, nanti akan keluar sendiri energi itu. Cuma kalau untuk yang tidak dilatih, mungkin saya sendiri itu sebenarnya nggak usah belajar yang lain. Semua orang yang belajar pikirannya sama, itu merubah. Biar ada katanya nanti dikasih. yang mana yang PMF atau yang makhluk? Dikasih atau mau digambar? Katanya ada. Yang saya lihat pernah ada, tapi udah pernah di sebagian sih nggak semua. Nggak bisa digambar. Kayak makhluk bumi juga masih ada yang besar-besar kan? Kayak dulu waktu bisa meteor akan sebesar ini kepala ular sih. Ini nggak makan manusia. Di sini juga ada. Ularnya hitam-hitam besar. Iya. Besar. Dia ada yang sebagian makan plankton apa ya? Gimana? Bahan yang besar dari pegunungan. Kayak waktu di Aceh waktu tsunami itu kan keluar. Banyak yang diselamatkan. Ular naik ke kepala ular. Ada gitu? Kata ular mah tahu siapa gitu, tidak ada. Memang dia biasanya kalau keluar kalau ada kejadian alam gempa. Terus saya pernah baca di Femina atau Kartini, saya majalah 2003 Maret satu penduduk di sana terselamatkan dengan ular, padahal kata ular nggak tahu apa-apa. Jadi begitu ular keluar, jadi penduduk bubar semua ular, langsung beres ular datang, satu desa itu kosong, baru bisa merasakan. Oh, jadi ular itu sebenarnya memancing untuk keluar ya. Memang kalau ular tuh tahu kalau ada hal-hal yang itu kerusakan. Oh ya, kalau hewan memang lebih sensitif. Itu ular hitam ular besar. Bukan seleranya manusia kan, bukan seleranya. Jadi kalau dilihat dari ukurannya mungkin yang di Sanghyang Tingkoro
pernah kamar akan kecil kepalanya di sini dia keluar sorry. Tapi kalau yang di sini belum ya, cuma merasakan gelombangnya. Ini tuh ngomong di atas hawa-hawa nama ada sih orang hitam panjang. Banyak ya kayak binatang-binatang ini kan salah satu ciri kiamat kan muncul. Nah salah satunya ya kayak ikan paus juga, itu kan salah satu binatang cerdas di laut kan. Sekarang ular-ular udah mulai keluar, nanti banyak lagi binatang yang gede itu masih banyak. Di bawah itu kan luas ini banyak ruang. Ditanya aja memang cenderung mereka nggak pernah muncul kalau ada manusia dia lebih sering bawa. Kalau alamnya bisa melekat itu biasa. Dan mereka itu sebetulnya salah perhitungan. Disangkanya manusia itu nggak ada yang otaknya berkembang. Mereka nyangka bahwa dengan ini nggak akan ada proses permutasian. Ternyata seiring dengan zaman, mulai kan muncul X-Men kayak gitu kan. Jadi mulai ada yang otaknya lebih menonjol, gitu kan, yang ini dan sebagainya. Mereka nggak menduga bahwa sebetulnya mereka itu sudah terdeteksi. Jadi mereka ini juga belum tahu banyak lah soal bahwa manusia itu banyak yang sudah menembus salah satu misteri mereka. Kalau secara level sebenarnya kita sama mereka itu sama nggak? Kalau level aktif Yang otak aktif itu mereka jauh lebih banyak. memang mereka Lebih banyak. volumenya lebih besar. Iya, tapi manusia bisa dilatih untuk bisa mengaktifkan sel-sel otak ini. Nah, salah satu caranya dengan alat ini. Jadi sel otak itu diaktif-aktifin. Jadi proses berpikir, proses pemecahan masalah dan sebagainya, proses-proses di mana kita menyelesaikan sesuatu itu jauh lebih bagus lagi. Untuk derajat kita sama dia. Kalau derajat sih sama aja ya. Kalau derajat mah sama, mereka turunan Adam juga kok. Cuma berapa derajat mereka? Iya Pak, apa sih? Beta UFO kan? Beta UFO. Jadi dia nanti ada meneliti soal alien. Meneliti alien. Bapak kan alien. Manusia mah alien Pak. Kan Adam teh diturunkan di surga Pak. Manusia menurunkan planet bumi manusia. Kan orang teh alien Pak. Masih ada Identifikasi kalau itu Ibuannya aja nggak tahu. Saya udah tahu mah sudah teridentifikasi. Kan identical apa gitu? Identifikasinya kan identiknya dengan apa? Identifikasi itu bukan pengenalan, tapi identiknya dengan apa? Dan ternyata identik dengan manusia. Identikalnya itu dengan manusia. Unidentified flying object, unidentified kan? Itu karena manusia masih belum bisa mengidentifikasi. Tapi sekarang kan sudah bisa. Itu dulu UFO, sekarang udah bukan UFO lagi. Ya, UFO. Sekarang UFO Yofi dan UFO. Salah ya. Kalau walk-in pernah dengar wonder walk-in yang kayak misalnya orang yang secara fisik dia manusia tapi sebenarnya di dalamnya ruhnya itu dia bukan ruh dia lagi gitu. Mungkin seperti Akang seorang walk-in. Saya bukan walk-in ya. Saya manusia biasa. Asli ya. Ya asli. Terus dari kecilnya sama. Dari kecil masih tetap begini. Cuma membesar aja dan menua. tidak membelasa. Iya. Ada nggak orang seperti itu Kang? Jadi kayak misalnya dia dikuasai oleh sesuatu. Nah, apakah kesurupan itu walk-in? Sementara, Iya. Sementara temporer kan ya. Ya berarti ada yang temporer, ada yang permanen. Apakah orang gila itu walk-in? Orang gila. Nah itu yang psikotik itu, yang di pinggir jalan. Dia yang pakai gimbal kayak rambut rasta kayak gitu-gitu kan. Kemana-mana telanjang tapi sehat. Jadi telanjang tapi sehat itu motonya. Bukan mensana incorpore sano. Itu sudah terbantah lama itu dalam tubuh yang